Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 869. Rencana dibalik kedatangan Kaisar Dunia Bawah. Oh, sudah beberapa tahun sejak terakhir kita bertemu. Sepertinya kekuatanmu semakin menakjubkan, Luo Xiu. Yang lebih mengejutkan semua orang adalah Kaisar Dunia Bawah yang selama ini dikenal sebagai eksistensi menakutkan terlihat benar-benar mengenal Luo Xiu. Banyak orang tidak memahami alasan dibalik sikap ini, tetapi Kaisar Dunia Bawah sangat menyadari bahaya yang bisa ditimbulkan oleh Luo Xiu. Ia tahu bahwa pemuda ini memiliki kemampuan untuk mengancam seorang kaisar. Bahkan, Kaisar Dunia Bawah sendiri tidak bisa memastikan apakah Luo Xiu masih menyembunyikan kekuatan lain yang lebih dahsyat. Awalnya, Kaisar Dunia Bawah datang ke klan Ji dengan sikap agresif, berharap agar mereka menyerahkan Luo Xiu. Jika mereka tunduk dan menyerahkan Luo Xiu, berarti mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawannya. Namun, yang terjadi malah sebaliknya. Luo Xiu muncul dengan penuh kepercayaan diri, bahkan dengan sikap yang terkesan sangat arogan. Sikap ini membuat Kaisar Dunia Bawah mulai ragu-ragu. Jika Luo Xiu benar-benar memiliki sesuatu yang bisa diandalkan, maka menyerangnya tanpa persiapan bisa berakhir fatal. Orang-orangku kurang ajar, wajar jika mereka diberi pelajaran. Kaisar Dunia Bawah tiba-tiba berkata dengan nada tenang. Kedatanganku ke klan Ji hari ini hanyalah untuk membicarakan masalah lembah Dunia Bawah. Keheningan melanda aula. Semua orang terkejut, bukan hanya karena Kaisar Dunia Bawah mengabaikan penghinaan yang diterima pengikutnya, tetapi juga karena nada bicaranya mengindikasikan bahwa ia tidak ingin menjadi musuh Luo Xiu. Siapa sebenarnya Luo Xiu? Mengapa bahkan Kaisar Dunia Bawah, sosok yang terkenal kejam, menunjukkan sikap hati-hati terhadapnya? Bahkan ketua klan Ji dan para tetua pun tidak memahami situasi ini. Namun, Luo Xiu sudah menduganya sejak awal. Tentu saja, kau datang bukan tanpa alasan. Luo Xiu berpikir dalam hati. Kaisar Dunia Bawah tidak akan repot-repot muncul di sini jika bukan karena sesuatu yang penting. Jelas sekali, tujuan utamanya adalah Istana Dunia Bawah yang tersembunyi di dalam lembah Dunia Bawah. Luo Xiu tersenyum tipis. Lembah Dunia Bawah hanyalah sebuah wilayah biasa. Aku penasaran, kenapa Kaisar Dunia Bawah tertarik dengan tempat itu. Meski Luo Xiu berpura-pura tidak tahu, dalam hatinya, ia juga penasaran dengan Istana Dunia Bawah. Kaisar Dunia Bawah jelas pernah mengunjungi tempat itu di masa lalu. Ia bahkan menutupnya dengan energi Dunia Bawah 9 lapisan agar tidak ada yang menemukannya. Tetapi sekarang, setelah klan Ji berhasil menguasai wilayah itu, Kaisar Dunia Bawah tidak bisa menahan diri lagi dan muncul secara langsung. Jelas bahwa Istana Dunia Bawah bukanlah tempat biasa. Kaisar Perang Langit yang selalu diam, akhirnya berbicara, kau masih sangat muda, tetapi sudah bisa mengendalikan kekuatan hukum. Ini sungguh luar biasa. Kaisar Perang Langit yang sejak awal hanya diam mengamati tiba-tiba berbicara. Ruangan kembali sunyi. Bahkan bagi seorang kaisar, kekuatan hukum adalah sesuatu yang tidak terjangkau. Meskipun banyak kaisar telah muncul sepanjang sejarah 3000 dunia besar, tidak ada satupun dari mereka yang pernah benar-benar memahami kekuatan hukum. Komentar Kaisar Perang Langit jelas memiliki makna tersembunyi. Namun, Luo Xiu hanya tersenyum santai dan berpura-pura tidak mendengar sindiran itu. Yang mulia, aku hanya menguasai sedikit kekuatan hukum, tidak cukup untuk dianggap luar biasa. Luo Xiu menjawab dengan rendah hati, tetapi tetap dengan sikap tenang dan percaya diri. Baiklah, aku tidak akan berbasa-basi. Kaisar Dunia Bawah akhirnya berbicara langsung. Lembah Dunia Bawah memang terlihat seperti wilayah biasa, tetapi di dalamnya tersembunyi sebuah tempat yang sangat istimewa. Istana Dunia Bawah. Klan Ji berhasil mengalahkan Gunung Naga Gigi dan merebut lembah Dunia Bawah. Itu menunjukkan bahwa mereka sudah mengetahui rahasia Istana Dunia Bawah. Itulah mengapa aku dan Kaisar Perang Langit datang ke sini secara langsung. Tatapan tajam Kaisar Dunia Bawah kini tertuju pada ketua klan Ji. Jadi, apa jawaban klan Ji? Ketua klan Ji tidak punya pilihan. Sebenarnya, Luo Xiu sudah memberitahu klan Ji tentang keberadaan Istana Dunia Bawah. Setelah mereka mengambil alih wilayah itu, ketua klan Ji dan beberapa tetua secara pribadi menyelidikinya. Mereka memang menemukan energi Dunia Bawah 9 lapisan yang menghalangi pintu masuk Istana Dunia Bawah. Energi itu mengandung hukum kematian tingkat 10. Namun, klan Ji masih memiliki kekuatan untuk menembusnya, dan mereka memang sudah menemukan Istana Dunia Bawah yang tersembunyi di dalamnya. Tetapi sekarang, dua kaisar telah datang untuk merebutnya. Bahkan jika klan Ji memiliki beberapa kekuatan tersembunyi, mereka tidak akan bisa menghadapi dua kaisar secara bersamaan.
Setelah berpikir sejenak, ketua klan Ji akhirnya membuat keputusan. Karena kedua yang mulia telah datang secara pribadi, maka klan Ji tentu saja bersedia bekerja sama dalam eksplorasi istana dunia bawah. Hahaha, bagus. Meskipun Kaisar Dunia Bawah tersenyum, aura yang menyertainya tetap terasa menyeramkan. Kalau begitu, tidak ada gunanya menunda-nunda. Kaisar Dunia Bawah berkata, bagaimana kalau kita berangkat sekarang juga? Lalu, ia menoleh ke arah Luo Xiu. Bagaimana denganmu, Luo Xiu? Kau tidak ingin ikut? Tatapan Luo Xiu menjadi tajam. Ia langsung memahami maksud sebenarnya dari undangan ini. Kaisar Dunia Bawah masih menginginkan harta reinkarnasi yang ia miliki. Jika bahkan Kaisar Dunia Bawah di puncaknya tidak bisa memasuki istana Dunia Bawah, maka bisa dipastikan tempat itu dipenuhi dengan bahaya mematikan. Kaisar Dunia Bawah jelas ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkannya dan merebut harta reinkarnasi. Namun, Luo Xiu tertawa santai. Yang mulia mengundangku, bagaimana mungkin aku menolak? Ia langsung menerima tawaran itu tanpa ragu. Meskipun Luo Xiu belum mencapai tingkat kaisar, ia masih memiliki banyak kartu as tersembunyi. Salah satunya adalah 3 tetes darah esensi dari raksasa petir Kadislar yang ia peroleh sebelumnya. Jika benar-benar diperlukan, ia masih memiliki senjata rahasia yang bisa digunakan. Namun, meskipun Kaisar Dunia Bawah ingin segera pergi, ketua klan Ji tidak ingin membiarkan mereka sepenuhnya mengendalikan situasi. Akhirnya, mereka sepakat untuk berangkat dalam waktu 10 tahun ke depan. Bersambung.